Thường thường là họ họ không may mắn với Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta có may mắn nhiều hơn và chúng ta sẽ, thường thường là chúng ta đã thắng. Cho nên tôi nghĩ là cái trận đá tới Myanmar này với cái điều kiện các em được nghỉ như vậy. Setelah beberapa waktu lalu, jersey timnas Indonesia membuat tetangga sebelah jealous karena begitu disorot dunia bahkan laris manis usai launching. Kini Federasi Malaysia mengambil langkah berani dengan meniru strategi naturalisasi pemain yang diterapkan oleh timnas Indonesia. Ya, baru-baru ini FA mengumumkan rencana untuk menaturalisasi 8 pemain keturunan Malaysia yang seluruhnya berkarir di Eropa. 4 di antaranya disebutlah diajukan untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia dan saat ini menunggu persetujuan dari pemerintah setempat. CEO Harimau Malaya Rofren menyatakan bahwa proses penguratan paspor salah satu pemain tersebut sudah memasuki tahap akhir. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat skuad Malaysia dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai bulan depan. Sebagai informasi, pada babak kualifikasi tersebut, Malaysia tergabung dalam grup F bersama Vietnam, Laos, dan juga Nepal. Hanya 6 juara grup yang berhak melaju ke putaran final, bergabung dengan 18 tim lainnya yang telah lolos. Nah, langkah FAM dalam naturalisasi pemain keturunan ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Presiden Bidang Profesional Federasi Sepak Bola Vietnam Duong Phu Lam, yang ikut mengomentari peluang Vietnam dalam kualifikasi tersebut. Phu Lam menilai bahwa keputusan Malaysia untuk mengikuti langkah timnas Indonesia cukup beresiko. Pasalnya Malaysia tidak memiliki sosok yang relasi internasional yang luas, seperti Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Ia bahkan menyebut keputusan Malaysia untuk mencari pemain-pemain keturunan di Eropa ibarat permainan lotre. Tak sampai di situ, Duong Phu Lam juga menyoroti kualitas pemain naturalisasi yang direkrut oleh Malaysia. Ia menyatakan bahwa kualitas mereka masih di bawah pemain naturalisasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ya, pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Malaysia berupaya memperkuat timnya melalui naturalisasi, tantangan dalam menemukan pemain yang benar-benar berkualitas dan memiliki keterikatan dengan budaya sepak bola Malaysia masih menjadi hambatan. Ya, tingkah Vietnam dalam menyoroti langkah berani Malaysia ternyata juga membuat mereka menyoroti talenta Indonesia yang semakin harum di kancah ASEAN, yakni Pratama Arhan. Diketahui Arhan tampil sebagai starter dalam laga Bangkok United kala melawan Nakhon Ratchasima yang digelar di Stadion Thammasat Rangsit Pathum Thani pada Minggu 2 Februari lalu. Kontribusinya pun dianggap luar biasa, di mana sejak bergabung dengan Bangkok United dan menjalani 4 pertandingan, Pratama Arhan telah mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Karena ini, media Vietnam The Tao 24/7 VN secara khusus menyoroti performa Arhan dalam laga melawan Nakhon Ratchasima. The Tao 24/7 VN menyoroti pencapaian Arhan yang baru tampil dalam 4 laga namun sudah mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 Thailand pada pekan ke-20. Lebih lanjut, mereka seakan tak terima hingga mempertanyakan bagaimana Arhan yang tidak mencetak gol ataupun memberikan assist bisa mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Ya, tapi meski begitu, keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi Pratama Arhan di Liga Thailand. Kini pun publik menantikan kejutan apalagi yang akan ia hadirkan bersama Bangkok United dalam pertandingan mendatang. Nah, tak sampai di Arhan saja, publik kemudian juga menyoroti target yang dibebankan oleh Pak Erick Thohir kepada timnas Indonesia untuk mencapai 50 besar ranking FIFA di tahun 2045. Seperti yang kita tahu, menurut Pak Erick Thohir, timnas Indonesia bisa menembus ranking tersebut jika disesuaikan dengan hitung-hitungan angka yang ada. Meski terkesan ambisius, tetapi hal ini juga mencerminkan betapa tingginya rasa percaya diri yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir yang menginginkan perubahan signifikan pada tubuh timnas Indonesia meskipun dinilai terlalu jauh. Ya, target masuk 50 besar ranking FIFA dianggap Vietnam sebagai harapan yang sangat kejauhan. Sebuah fakta pun ikut diungkap. Mengenai timnas Indonesia dengan ranking FIFA terbaiknya hanya sampai peringkat ke-85 dan hal ini diraih pada Oktober 1998.
Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya mengingatkan Pak Erick Thohir dan Indonesia bahwa untuk bisa masuk 100 besar FIFA butuh proses yang juga panjang. Sesungguhnya untuk bisa masuk dan tetap aman di top 100 saja itu butuh proses panjang. Apalagi untuk bisa masuk top 50 dunia, tentu sangat kejauhan. Ya, tapi meski begitu, Pak Erick Thohir juga menyadari bahwa kelemahan dalam manajemen PSSI serta Timnas Indonesia dalam hal yang keberlanjutan. Erick pun mewanti-wanti tak hanya kepada Timnas Indonesia, tetapi juga kepada PSSI itu sendiri, pemerintah hingga supporter, bahwa apa yang sedang dibangun saat ini bukanlah semata-mata digunakan untuk jangka waktu yang pendek, tetapi seterusnya. Ya, mungkin biarkan saja Singoyan mau nyinyir babi bu soal Indonesia, sebab yang jelas sekarang ini pintu menuju panggung Piala Dunia sejatinya terbuka cukup lebar. Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menjadi laga krusial untuk menembus tembok besar ajang terakbar dunia. Ya, saat ini tim Merah Putih yang menempati posisi ketiga klasemen grup C mengemas 6 poin. Mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Dan karena inilah Sandy Walsh kepada media Belgia dengan percaya diri berbicara soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya setelah skuad Garuda meraih kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi pada November 2024 lalu, kepercayaan diri para pemain pun semakin tinggi sehingga tim Merah Putih siap menghadapi tantangan berat di depan mata. Ya, melawan Australia akan menjadi ujian besar buat Timnas Indonesia yang berada di depan mata. Pasalnya pemenang dari laga ini bakal bisa menjadi menempati posisi kedua klasemen grup C nantinya. Tentu dengan kepercayaan diri yang tinggi, Sandy Walsh pun optimistis bakal bisa menghadapi Australia. Apalagi sebelumnya dalam laga pertama saat bertemu di Jakarta, Sandy Walsh dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Untuk itu, dalam laga melawan The Socceroos nanti, ia percaya diri Timnas Indonesia bakal bisa melewati tantangan yang besar ini. Nah, ambisi besar dari Sandy Walsh tadi sekaligus menjadikan tim Garuda berpotensi melesat ke peringkat 115 dunia di ranking FIFA April 2025 jika mampu mengalahkan Australia dan Bahrain pada Maret nanti. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ke-127 dunia dengan 1130,50 angka dan juga benar mendapatkan tambahan 37,36 poin pada bulan Maret. Skuad Garuda berpotensi melesat 15 posisi alias naik ke peringkat 115 dunia dengan koleksi 1167,86 angka. Namun ya kembali lagi, ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas. Tim-tim di atas pun berpotensi melebarkan jarak dengan Timnas Indonesia jika memenangkan laga pada Maret nanti. Tapi meski demikian, potensi Timnas Indonesia untuk menang atas Australia dan Bahrain sejatinya cukup terbuka, mengingat 1 nama pemain keturunan tambahan dipastikan tersedia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Benar, winger Oxford United Ole Romani telah menjalani sumpah WNI pada akhir pekan kemarin dan bisa membawa keuntungan bagi tim Garuda dalam mengarungi sisa laga yang ada ini.